Selamat datang di Tabalong, Taman Belajar Sungai Cikalong, Kota Cirebon. Ini merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang super keren yang berada di samping Sungai Cikalong, Kota Cirebon. Nah, ini merupakan sebuah community center, sekaligus merupakan art center, sekaligus merupakan playground center, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahu lebih lanjut terkait dengan Tabalong ini, saya akan bersama ketua pengurusnya, yaitu Mas Niko dari Sinau Art, untuk melakukan tur Tabalong ini dari depan sampai belakang. Mari kita mulai saja turnya sambil ngobrol-ngobrol dikit dengan Mas Niko. Mulai dari sekarang. Let's check it out. Nah, semuanya sekarang saya sudah bersama Mas Niko nih, ketua pengurus dari Tabalong ya, Mas ya. Iya. Nah, mungkin yang belum tahu nih, sekaligus kita ngasih tahu di sini. Sebenarnya Tabalong itu apa sih, Mas? Nah, iya. Tabalong ini singkatan dari Taman Belajar Cikalong. Jadi karena kita berada di pinggir sungai. Ini benar-benar pinggir sungai sekali ya? Iya, pinggir sungai. Jadi kami di sini komunitas peduli sungai yang diajak kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga Balai Besar Wilayah Sungai untuk bisa memanfaatkan ruang di pinggir sungai dijadikan taman. Jadi taman ini kita jadikan taman khusus buat anak-anak. Mereka bisa main outbound, bisa belajar tentang seni rupa, bisa belajar tentang alam, bisa belajar banyak hal yang bisa dipelajari di sini. Ada binatang juga ya? Ada kelinci, ada ikan, ada burung merpati, macam-macam. Nah, di sini sebenarnya pengurusnya siapa sih, Mas? Apa ini emang inisiasi dari kota atau? Oh bukan, pengurusnya dari Sinau Art. Nah, pengurusnya dari Sinau Art ada 10 orang pengurus dari ya banyak divisinya, dari mulai divisi lingkungan, pertamanan, ada yang di peternakan, ada yang di edukasi juga. Oke, ini selain saya lihat sebagai playground anak kecil ya, ini juga kan seperti ruang terbuka hijau yang benar-benar diurus gitu ya. Banyak tanaman juga dan lain sebagainya. Tapi juga memang saya lihat di sosmednya juga banyak aktivitas komunitas ya di sini, Mas ya. Iya, banyak. Kami punya komunitas musik sampah, musik botol plastik kami jadikan kegiatan rutin. Terus ada komunitas teman-teman gitar, komunitas biola juga, komunitas teman-teman seni rupa. Banyak komunitas yang gabung, terutama yang paling banyak ini komunitas lingkungan ya. Iya, makanya ini enak banget ya suasananya. Istilahnya di Cirebon yang panas ini seperti oasis ya kesannya ya, banyak tanaman dan lain sebagainya. Kalau di sini camping kalau lapar bisa pulang. Oh iya, deket ya. Nah, kemudian berarti ini sebenarnya terbuka untuk siapapun yang mau ke sini. Iya. Kadang-kadang soalnya kelihatan ini tempat wisata bukan ya gitu ya, ada di depannya seperti itu, ada gate-nya, semacam gate-nya ya. Jadi kalau orang pertama masuk ke sini yang pertama kali tanyakan, Mas, ini bayarnya berapa? Kita nggak pernah memungut bayaran, silakan saja masuk, paling ada donasi, kalau donasi terserah saja mau ngasih berapa. Terus di parkir juga kita sifatnya sukarela. Intinya sih kami pengen menciptakan bahwa di Cirebon itu ada tempat wisata, taman belajar yang ramah untuk anak-anak dan juga bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, berarti Mas juga cerita ya bahwa sebenarnya dari komunitas-komunitas ini sendiri sering banyak bikin kegiatan ya? Iya. Nah, kegiatannya bisa di-share di mana tuh? Di Instagram juga di ya? Instagram ada, di YouTube ada, iya. Di Instagramnya @sinau_tabalong ya? Tabalong. Nah, itu bisa teman-teman cek di situ. Nah, sekarang enaknya nih kita biar makin ngasih tahu teman-teman semua yang nonton di video ini, di sini ada apa aja sih, nanti kita coba bareng-bareng tur bersama Mas Nikonya langsung. Boleh. Oke, siap. Kita langsung aja mulai turnya Tabalong, Taman Belajar Sungai Cikalong. Ya, teman-teman, ini pintu masuk dari Taman Belajar Cikalong. Itu ada tulisan kawasan model pemeliharaan utilitas sungai. Jadi kami di sini memang selain memberikan edukasi tentang lingkungan, kita juga bisa belajar banyak tentang sungai, tentang seni, tentang budaya. Nah, mari kita masuk. Yuk. Nah, ini khusus pejalan kaki ya, Mas ya? Ya, ini khusus pejalan kaki. Jadi motor, mobil parkir di depan, ini untuk pejalan kaki. Ini setiap tempat ini kita kasih biopori karena biopori ini sangat penting untuk
menampung resapan air hujan. Ini kawasan samping ini masih belum dirawat karena di sini sebenarnya jalan dari beko untuk membersihkan sungai. Ini kita kasih tanaman obat. Ini tanaman kelor yang faedahnya banyak sekali. Ini taman yang pertama kesananya di sini kita untuk taman musik. Nanti setelah teman-teman beraktivitas eksplorasi tentang musik botol, rencananya kami mau taruh di sini. Jadi memang disediakan ruang-ruang yang terbuka yang agak lebar ya, Mas? Ini untuk anak-anak nanti. Nah, ini unik nih. Ganteng cantik itu yang buang sampah pada tempatnya. Ini kan emang orang Indonesia cukup sulit ya, Mas ya? Jadi untuk sini, edukasi itu. Iya, kalau mau ganteng tinggal buang sampah aja. Iya. Nanti langsung ganteng. Langsung naik ya kegantengannya 10%. Nah, ini juga berarti idenya dari teman-teman semua ya, Mas ya? Iya, semuanya dari teman-teman. Karena teman-teman basicnya di seni, jadi saya tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan atau mengatur segala macam. Mereka sudah berjalan dengan sendirinya. Oke, nah ini di konsepnya playground ya? Ya, ini playground. Ini semuanya dari barang-barang bekas. Jadi ini ada bekas gulungan kabel, terus ada ban bekas, terus itu ada kayu-kayu palet yang sudah tidak terpakai, ada jaring ikan. Ini barang-barangnya ada yang ngasih atau? Ya, kebanyakan ada yang nyumbang, jadi mungkin di rumahnya bikin ruwet, jadi udah berkirim ke sini aja barangkali. Di sini jadinya keren ya maksudnya. Ini kan barang-barang bekas tapi jadi malah sangat-sangat berguna ya buat tempat main anak-anak. Ya. Nah, ini juga ada edukasi tentang ini juga ya. Ini pelajaran tentang sungai, mana yang disebut sepadan, tepi sungai, bantaran, segala macam ini ada di sini. Jadi semuanya dapat ya. Kita seni dapat, taman dapat, edukasi lingkungan hidup juga dapat ya. Iya. Nah, ini berarti kalau anak kecil main ke sini bebas nih, Mas ya? Ya, bebas, tapi saya sarankan untuk diawasi. Tetap diawasi sama orang tua ya, apalagi yang masih terlalu kecil ya. Apalagi anak TK SD. Ini buat anak TK ini tantangan yang lumayan menegangkan. Tadi saya lihat juga yang mainnya malah ibu-ibu ya di sini. Itu masa kecilnya yang kurang baik. Nah, di sini juga ada ini ya, ada prokes juga ya. Ini ada prokes, kami memang harus kayak kewajiban buat siapa yang datang ke sini, memang kita siapkan alat cuci tangan, ada hand sanitizer, nanti sebentar lagi mungkin dipasang. Karena aktivitas di taman ini kebanyakan sore, kalau pagi belum. Nah, ini rencananya rumah jahe ini lagi dibuat. Rumah jahe ini akan ditempatin sama Pak Kuwu. Pak Kuwu ini salah satu wakil saya untuk membuat setting, untuk mengatur kegiatan taman. Nah, di sini nantinya untuk rumah jahe itu ada makanan, ada minuman jahe yang biasanya tiap malam anak-anak pada kumpul di sini, mereka kita bikinin jahe ya, ini kita bikin minuman jahe. Ini tanaman jahenya. Ya, ini masih belum jadi semua. Jadi ini sebenarnya sudah berapa tahun ya, Mas? Ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Tapi peresmiannya baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Iya. Nah, ini ada kayak spot-spot instagramable juga nih buat yang mau foto-foto di sini ya. Ini ruang ketiga. Saya punya teman dari Meksiko. Dia suka dengan ini dan rencananya bulan depan dia kesini mau ditulisin pakai bahasa Spanyol. Ini adalah negeri kecil untuk masa depan, tapi pakai bahasa sana. Wah, luar biasa ya. Cuma ini belum dipasang. Kayak bahasa Latin ya. Iya. Ini ruang ketiga, rencananya tempat ini memang untuk ruang terbuka. Ini bisa untuk acara-acara resmi, acara wedding atau acara apa, ini baru dipakai buat acara wedding kemarin. Nah, itu ada panggung-panggung juga ya. Iya. Saya sempat juga lihat di Instagramnya ada ini ya, apa namanya, garden party ya. Iya. Acara wedding di sini. Dalam waktu 2 jam jadi panggung. Luar biasa. Bongkar lah. Tuh, ini ada kayak frame-frame seperti ini. Jadi buat teman-teman yang kesini juga bisa memanfaatkan ya buat foto-foto jeniknya.
Nah, tuh sungai adalah cermin kota kita. Setuju banget ya. Berarti kalau sungainya jelek, berantakan, banjir, Iya, berarti itu kota kita nggak keurus. nggak keurus ya. Nah, ini juga ada bunga-bunga. Ya, ini ditanam sama teman-teman dari Setu Patok. Di sana ada komunitas lingkungan juga yang waktu itu datang rombongan, terus tahu-tahu nanem, mereka pulang. Ya, ini jadinya. Jadi sebenarnya kalau mau siapapun ke sini, mau nyumbang tanaman, nyumbang barang boleh. apapun boleh ya Mas ya. Iya. Nanti bisa kontak lewat Instagramnya atau nanti saya kasih Iya. kontaknya di ini ya, di deskripsi ya. Siap. Nah ini nih ada gedung yang ikonik banget nih. Biasanya orang-orang Iya. kalau foto di Instagram pakainya gedung ini nih. Ini rumah segitiga ini memang konsepnya rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi itu Sulawesi ya. Sulawesi. Sulawesi. Cuman kalau rumah adat Tambi biasanya lantainya nggak pendek, dia lantainya tinggi, bisa untuk ruang tamu. Nah, orang nyangka mungkin ini rumah banyak di luar negeri, tapi ini dia sebenarnya rumah adat. Iya, seolah-olah kayak yang di villa-villa di luar Iya. gitu ya Mas ya. Nah kita lanjut. Ini ada tanaman-tanaman obat juga. Ini ada kayu manis Cina, terus ada pohon apa namanya sambung nyawa, ada pohon ciplukan, ada banyak sekali tanaman-tanaman obat yang kami sudah data dan sudah ada apa namanya keterangannya. Nanti mungkin minggu-minggu depan atau bulan depan kita pakai barcode untuk bisa melihat. Wah luar biasa nih. Seperti apa? Ya selain mungkin bisa pakai Google, bisa juga nanti kayak barcode. Itu kerjasama dengan Smart City Kominfo. The Kiss ya, The Kiss Iya. Kota Cirebon ya. Nah ini nih bangunannya nih. Nah di dalam itu ada apa aja Mas? Kalau boleh tahu itu. Ini sebenarnya kelas. Bangunannya itu kelas untuk anak-anak yang belajar seni. Ada yang belajar biola, ada yang belajar musik. Tapi kebanyakan mereka setelah belajar teori di dalam, nanti praktiknya keluar. Iya. Nih kalau dari sampingnya gini nih. Jadi ini bukan villa ala-ala ya. Ini kelas sebenarnya. Loh, ada kelasnya di sini Sinau Art buat teman-teman atau orang tua yang punya anak yang mau belajar menggambar, melukis, mewarnai, tari, biola, gitar, bisa nih ke sini juga ya, ke teman-teman Sinau Art. Nah, ini juga yang tadi Mas bilang ya, kalau misalkan ada yang mau ngasih donasi bisa ke sini ya. Iya. Oke. Ada apa lagi Mas? Nah, ini nih. Ini Seru banget nih. anak-anak. Iya, udah pasti ya. Ini ada kelinci-kelinci juga. Kenapa memilih kelinci Mas untuk di ini? Karena Kelinci kotorannya kita manfaatkan untuk pupuk, terus urinnya juga bagus buat tanaman. Jadi urinnya kita kumpulin, terus nanti kalau ada teman-teman yang butuh bisa dibeli di sini. Oke. Nah di belakang juga nih masih ada nih. Cukup luas ya ini ya. Ya, lahannya sekitar 6.500 meter. 6.000 Baru ya. setengahnya sih sebenarnya, masih ada setengah hektar lagi. Nah ini bahkan ini ada gate lagi nih. Ini udah beneran seperti tempat wisata ya. Ya, ini jembatan apa, bukan jembatan lorong. Jembatan lorong. Lorong Labu. Sudah semakin subur, jadi harus diganti. Rencananya perluasan lahan ini buat apa lagi nih Mas? Banyak sih. Rencananya belakang itu untuk kita lagi bikin rumah-rumah kecil. Nah, rumah-rumah kecil ini rencananya selain untuk tinggal juga bisa disewakan kalau misalnya ada keluarga yang anaknya pengen nginep di sini, pagi-pagi pengen ke Tabalong, dia bisa. Jadi semacam cottage kecil gitu ya? Iya. Atau mungkin nanti untuk kelas, atau mungkin barangkali ada tamu jauh dari mana, mereka bisa nginep di sini. Lahannya Oke. masih luas sekali. Iya masih luas banget ya. Sebenarnya sih ini hanya batas biasa, tapi tanah kita masih sampai ke Masih sana. sampai ke jauh lagi belakang ya. Sampai jembatan. Wah lumayan banget ya. Iya.
Terus kemarin tadi bilang kalau nggak salah ada warung juga ya di sini. Oh iya, itu ada warung ini. Ini rencananya kalau malam sering dipakai buat apa sih ya? Ya kopi-kopian gitulah anak-anak. Sampai Kopi-kopi malam. kekinian ya. Iya. Kita konsepnya nggak bikin kafe tapi sekedar kopi biasa aja. Oke, ada apa lagi nih Mas yang belum? Itu ada rencananya mau dibikin terapi ikan di sini. Wah. Jadi ini beneran Ya, ini buat pinggir-pinggirnya nanti terapi ikan. Terus ada greenhouse cuman masih belum kita beresin. Banyak bibit-bibit tanaman di sana masih belum diberesin, nanti mungkin nunggu cuacanya agak reda. Ini ada warung juga ya di belakang ya. warung. Jadi kalau yang anak-anaknya mau sambil jajan juga bisa nih di sini. Karena warungnya tempatnya jauh dari warung, jadi akhirnya kita bikin warung di sini. Bener-bener, ide bagus. Jadi jauh dari warung malah bikin warung sekalian ya. Ini tanaman-tanaman obat. Banyak tanaman obat, cuman saya nggak hafal. Terus ini ada musola. Iya, Andy. Musola ini teman-teman komunitas lagi pada Mati hasil panen. ini kamar mandi ini pakai biofil, jadi kotorannya nggak dibuang ke sungai, tapi itu ada bakteri yang bisa mengolah sehingga saat keluar dari sini bentuknya sudah air biasa. Terus sisa air wudhu kita masukkan ke kolam, jadi nggak ada air yang Terbuang ya. Nah, sisa dari kotoran itu, ini ada saluran dari sini ke belakang sana, di ujungnya ada sumur resapan. Jadi emang sudah dibikin Iya. sistemnya sekali ya. Iya. Oke. Nah, cukup kali ya turnya. Jadi Iya. mungkin penutup dari Mas Niko nih buat Iya. teman-teman yang mau berkunjung di sini. Ya, buat teman-teman yang mau berkunjung di sini atau mau beraktivitas atau mau kerjasama, monggo silahkan datang ke Tabalong, atau lihat dulu di Instagram Tabalong, Sinau Tabalong di Jalan Rinjani, tepatnya di dekat Kelurahan Larangan. Saya tunggu. Terima Oke, kasih. thank you Mas Niko dan kawan-kawan. Sukses selalu ya Sinaunya dan juga Tabalongnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya.